semuanya, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Megananda. Saya berasal dari kelas 3 FAKM. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen strategik dengan judul pengawasan dan evaluasi strategi. Jadi, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa aja yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengawasan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian evaluasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang aspek pengawasan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang hakikat evaluasi. Apa itu pengawasan? Ilham Fahmi pada tahun 2014 mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Nah, untuk definisi pengawasan sendiri, itu apa sih? Pengawasan adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dituntun ke arah pencapaian sasaran atau target yang direncanakan. Pada dasarnya, rencana dan pelaksanaan merupakan suatu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan dan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilakukan atau dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal kontrol maupun pengawasan external kontrol. Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat social control, sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama, mengarahkan atau merekomendasi perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Dan yang ketiga, pengoptimalan pekerja untuk mencapai sasaran rencana. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi strategi? Evaluasi strategi adalah tahap proses penilaian dari hasil kinerja perusahaan yang sesungguhnya dengan implementasi strategi yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Agar evaluasi dan pengawasan efektif, manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat waktu, dan tidak bisa dari orang-orang bawahannya yang ada dalam hierarki perusahaan. Proses evaluasi strategi diawali dengan menentukan apa yang akan diukur. Manajer puncak dan manajer operasional perlu menetapkan proses implementasi dan hasil-hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Beberapa faktor internal dan eksternal dapat menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi, dan tindakan pemerintahan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasinya yang buruk mungkin dilakukan oleh karena itu, kegagalan untuk mencapai tujuan mungkin saja bukan merupakan hasil dari pekerjaan manajer dan pegawai yang tidak memuaskan. Menurut Richard Krummel, ada 4 standar yang bisa dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah strategi. Yang pertama, ada konsistensi. Sebuah strategi seharusnya membuat tujuan dan kebijakan yang konsisten. Konflik organisasi dan perbedaan antar departemen merupakan gejala-gejala ketidakpastian manajemen.
Namun, masalah-masalah tersebut juga menunjukkan sinyal adanya ketidakkonsistenan strategis. Yang kedua, ada konsonan, mengacu pada kebutuhan penyusunan strategi untuk menilai satu rangkaian juga tren individual dalam mengevaluasi strategi. Suatu strategi harus mewakili respon yang adaptif pada lingkungan eksternal dan perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Kesulitan dalam menyesuaikan antara faktor internal dan eksternal, utama dalam perumusan strategi perusahaan adalah disebabkan oleh sebagian besar tren yang merupakan hasil interaksi dengan tren lainnya. Sebagai contoh, menjamurnya tempat penitipan anak terjadi karena hasil kombinasi berbagai tren yang meliputi meningkatnya tingkat pendidikan rata-rata, meningkatnya inflasi, dan meningkatnya jumlah wanita dalam angkatan kerja. Meskipun tren ekonomi tunggal atau tren demografis mungkin muncul dengan stabil untuk beberapa tahun, terdapat gelombang perubahan yang terjadi tingkat interaksi. Dan yang ketiga ada kelayakan. Tes akhir dari suatu evaluasi strategi adalah kelayakan, yaitu mengenai bisakah strategi dicapai dengan sumber daya fisik manusia dan keuangan yang ada dalam perusahaan. Sumber daya keuangan dari suatu bisnis paling mudah untuk dihitung dan biasanya merupakan keterbatasan pertama saat strategi dievaluasi. Hal tersebut kadang terlupakan, namun demikian, pendekatan inovatif pada keuangan biasanya dimungkinkan mekanisme seperti anak perusahaan, pengaturan, penjualan, peminjaman kembali, dan meningkatnya jaminan pabrik dengan kontrak jangka panjang telah digunakan secara efektif untuk mendapatkan posisi kunci dalam industri yang sedang berkembang. Dan yang keempat, ada keunggulan. Suatu strategi harus memfasilitasi pembuatan dan atau pemeliharaan dari sebuah keunggulan kompetitif dalam area aktivitas yang terpilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari superioritas dalam suatu dari 3 area berikut ini. Yang pertama, ada sumber daya. Yang kedua, ada keahlian. Dan yang ketiga, ada posisi. Ada 3 hal secara garis besar diawasi dalam pengawasan strategik, yaitu yang pertama ada pengawasan perilaku. Manajemen biasanya melakukan pengawasan seperti ini dengan dukungan berbagai perangkat, seperti kebijakan, prosedur, aturan, hingga prosedur operasi standar, atau yang sering kita dengar sebagai SOP, Standard Operating Procedure. Yang kedua ada pengawasan output, yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Fokusnya di sini adalah pada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target-target ini bisa dinyatakan secara kuantitatif, bisa juga secara kualitatif. Yang jelas, perusahaan harus merancang target yang cukup menantang bagi manajer yang akan menjalankan target yang menjalankan. Target yang menantang akan merangsang potensi maksimal dari yang dijalankan, sekaligus juga memberikan dorongan semangat. Dan yang ketiga, ada pengawasan input dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat. Tak dapat disangkal bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting demi tercapainya tujuan organisasi. Supaya pengawasan yang dilakukan dapat efektif, maka haruslah terkumpul data-data dan fakta-fakta yang bersangkutan. Beberapa cara mengumpulkan fakta tersebut diantaranya: A. Peninjauan pribadi. Dalam hal ini, pemimpin mengadakan peninjauan, melihat sendiri kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Yang B, ada interview atau lisan. Ketika bawahan melaporkan hasil kerjanya, pemimpin langsung menanyakan sendiri apa yang ingin diketahuinya. Yang C, laporan tertulis. Di sini pemimpin bisa melihat laporan pertanggungjawaban hasil kerja bawahannya. Dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa, misalnya ketika terjadi kekeliruan atau ketidakwajaran dan sebagainya. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ada 3 macam pengawasan yang dituangkan dalam bagian berikut ini. Yang pertama, ada pengawasan pendahuluan, preliminary control. Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil yang direncanakan. Yang kedua, ada pengawasan pada saat kerja berlangsung, current control. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai.
Current control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Yang ketiga, ada pengawasan feedback atau feedback control. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional di masa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat khas dari metode-metode pengawasan feedback umpan balik adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Hakikat evaluasi, proses manajemen strategis menghasilkan keputusan-keputusan yang bias, memiliki konsekuensi yang signifikan dan berjangka panjang. Keputusan strategis yang salah dapat sangat merugikan dan sangat sulit, jika tidak mustahil diperbaiki. Evaluasi strategis meliputi 3 aktivitas pokok. Yang pertama ada penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua ada pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Evaluasi strategis bisa jadi tidak lebih baik daripada informasi yang menjadi dasar. Tekanan yang terlalu besar dari manajer puncak bias mendorong para manajer bawah merekayasa angka yang menurut mereka akan terlihat memuaskan. Menurut Richard Rumelt memberikan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama ada konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan. Konsistensi sebuah strategi tidak boleh menunjukkan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Konflik organisasi dan pertikaian antar departemen seringkali merupakan gejala gangguan manajerial. Tapi persoalan ini juga bias merupakan sebuah tanda ketidakkonsistenan strategis. Yang kedua, ada kesesuaian mengacu pada perlunya penyusunan strategi untuk mencermati serangkaian tren, termasuk tren individual dalam mengevaluasi strategi. Sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan pentingnya yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, ada kelayakan strategi. Tidak boleh menguras seluruh sumber daya yang tersedia atau menciptakan anak-anak persoalan yang tidak terpecahkan. Berarti, bisakah strategi diusahakan dalam sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang dimiliki suatu bisnis? Dan yang keempat ada keunggulan. Sebuah strategi harus memfasilitasi upaya menciptakan dan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang aktivitas tertentu. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari bidang sumber daya, keterampilan, dan posisi. Banyak sekali perusahaan tumbuh bagus pada suatu tahun hanya untuk berjuang sekedar bertahan hidup di tahun berikutnya. Evaluasi strategi menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu karena banyak alasan. Perekonomian domestik dan dunia lebih stabil di dalam beberapa tahun terakhir. Siklus hidup produk lebih panjang, perkembangan teknologi menjadi lebih lambat, perubahan jarang terjadi, terdapat lebih sedikit pesaing, perusahaan asing lemah, dan terdapat banyak lagi peraturan dalam industri. Inilah alasan mengapa sulitnya diadakannya evaluasi strategis. Yang A, meningkatnya kompleksitas lingkungan yang dramatis. Yang B, semakin sulitnya untuk memprediksikan masa depan secara akurat. Yang C, bertambahnya jumlah variabel. Dan yang D, cepatnya laju pengusahaan bahkan untuk rancangan yang paling bagus sekalipun. Yang E, semakin banyaknya kejadian di dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Dan yang F, berkurangnya rentang waktu untuk menjalankan perencanaan dengan derajat kapasitas tertentu. Baik teman-teman semuanya, itu tadi presentasi tentang pengawasan dan evaluasi strategi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Saya mohon maaf jika selama presentasi saya ada kesalahan kata, tindakan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga presentasi saya bisa berguna untuk kita semua. Dan saya pamit undur diri, saya Maria Gabriela dan sampai jumpa.